Kenapa Majapahit tidak menguasai Australia? Jika dilihat di peta, benua Australia itu ada tepat di sebelah selatan Kepulauan Indonesia. Pernahkah kalian berpikir mengapa kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara di masa lalu, seperti Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, tidak memperluas kekuasaannya hingga daratan Australia? Kenapa justru Inggris, negara yang berada ribuan kilometer dan terhalang dua samudera dari Australia, menjadi kekuatan asing yang menjajah seluruh benua Australia? Sebelum kita membahas masalah ini lebih lanjut, bantu channel ini dengan melakukan subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi. Sebelum ini kami juga telah membuat puluhan video menarik tentang sejarah. Jadi, pastikan juga untuk menontonnya. Sulit sekali membayangkan jika keberadaan daratan seluas Australia bisa sama sekali tidak disadari oleh orang-orang Nusantara. Banyak komunitas masyarakat di Nusantara dikenal sebagai pelaut ulung. Bahkan tidak mungkin umat manusia bisa bermigrasi hingga Kepulauan Nusantara tanpa keahlian untuk melakukan pelayaran jarak jauh. Jadi selama ribuan tahun kontak antara penduduk di Nusantara dengan benua Australia sudah pernah terjadi. Jalur pelayaran para pelaut Nusantara di masa lalu bahkan membentang jauh hingga Pulau Madagaskar. Daratan Australia yang letaknya lebih dekat tentu saja akan lebih mudah untuk didatangi. Secara politik, beberapa kerajaan di Nusantara juga memiliki sifat ekspansionis yang cukup tinggi. Sebut saja Kerajaan Majapahit yang dianggap pernah menguasai teritorial yang paling luas hingga anak benua Asia Tenggara. Pastinya memiliki cukup faktor pendorong untuk memperluas wilayahnya hingga daratan Australia. 1. Wilayah utara lebih menggiurkan. Jika melihat peta perluasan Kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya, maka orientasi ekspansi mereka lebih mengarah ke wilayah utara. Kerajaan Majapahit yang berawal dari Pulau Jawa pernah menguasai seluruh Pulau Sumatera, sebagian besar wilayah pesisir Pulau Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Ini mungkin disebabkan karena wilayah sebelah utara lebih terhubung dengan jalur perdagangan global. Pusat peradaban dunia seperti Cina, India, Persia, hingga Mediterania berada di sebelah utara Nusantara. Jadi wajar sekali jika kerajaan di Nusantara lebih memilih memusatkan perhatiannya ke arah utara daripada mengirimkan militer ke daratan Australia. Jadi, meskipun daratan Australia lebih dekat, tetapi letaknya ada di sebelah selatan, sehingga dikesampingkan dari misi-misi ekspansi Kerajaan Majapahit. 2. Australia tidak terlihat menguntungkan. Bayangkan jika kamu adalah seorang pelaut yang diutus sebuah kerajaan di Nusantara masa lalu. Kamu pun berlayar ke selatan dan berhasil mendarat di benua Australia yang sangat luas. Tapi yang kamu dapat di sana hanyalah tanah tandus yang lebih didominasi oleh padang pasir. Kamu juga akan menemukan kalau penduduk pribumi di sana jauh lebih sedikit dan peradaban mereka tidak semaju kerajaan asalmu. Permukaan tanah yang tidak subur dan hasil alam yang sedikit tentu akan mengurungkan niat pelaut itu untuk mengeksplorasi daratan itu lebih lanjut. Apalagi Australia juga memiliki keadaan iklim yang lebih ekstrim dan tidak sesuai dengan iklim di pulau-pulau Indonesia. 3. Laut Selatan. Selama puluhan ribu tahun migrasi para manusia pemburu hingga berkembangnya peradaban para petani, umat manusia cenderung menempati wilayah-wilayah utara planet bumi, sehingga banyak orang percaya kalau laut bagian selatan adalah ujung dunia yang sangat berbahaya untuk disusuri. Keyakinan semacam ini berkembang dan cukup dikenal di berbagai peradaban. Peta-peta yang dibuat di masa lalu cenderung menggambarkan kalau Laut Selatan dihuni oleh monster-monster berbahaya dan tidak dikenal. Kita juga tidak pernah tahu dunia macam apa yang ada di sana. Jadi masyarakat yang hidup pada masa kerajaan Majapahit pun melihat dunia dengan pandangan seperti ini. Wilayah pantai sebelah selatan Pulau Jawa mungkin saja merupakan ujung dunia. Berlayar jauh melewatinya adalah sesuatu yang berbahaya. Peradaban Musia di sebelah utara lebih layak untuk dijadikan tujuan.
Invasi Inggris hingga benua Australia terjadi jauh setelah era Majapahit. Perkembangan peta, teknologi pelayaran, dan navigasi sudah berkembang lebih baik. Selain itu, orang-orang Eropa saat itu juga menerapkan mental ekspansionis yang lebih ekstrim. Mereka sejak awal memang berniat mencari tanah-tanah koloni baru, yang bahkan belum dikenal sebelumnya. Benua Australia sendiri pertama kalinya juga hanya dijadikan tempat untuk mengirim para tahanan dan orang-orang buangan dari Inggris. Itu dia penjelasan mengapa kerajaan Majapahit tidak pernah menguasai benua Australia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa menyaksikan video-video menarik yang telah kami buat sebelumnya.